Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ilmu sehingga kita semua Bapak Ibu jamaah Muhammadiyah Magetan diperkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, kita dapat bertemu di pengajian Ahad pagi di awal bulan Mei, 4 Mei 2025, yang insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Salawat dan salam selalu kita haturkan dari Allah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya sampai yaumul akhir, yang insya Allah kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kami hadir di sini dini hari tadi dan kemudian mengikuti sholat subuh, kemudian bagaimana perjuangan Bapak Ibu jamaah sekalian, para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyah, ataupun ortum-ortumnya, mungkin di sini juga ada Angkatan Muda Muhammadiyah yang terus serta sebagai panitia pengajian Ahad pagi, yang diberikan keistiqomahan, diberikan konsistensi, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan dakwah-dakwah persyarikatan melalui kegiatan-kegiatan yang sungguh luar biasa ini. Kegiatan yang kemudian meningkatkan taklim kita, keilmuan kita, maupun juga dalam bidang sosial. Saat kami melihat di depan gedung ini, ataupun gedung ini adalah gedung milik Panti Asuhan Muhammadiyah Magetan, maka ini Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Kita jadi mengingat Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana ini menjadi semacam tafsiran yang penuh makna, yang penuh hikmah, yang sudah diawali oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menikah apabila kita sangat menghafal, yaitu Ali Imran ayat 104, kemudian ada Al-Ma'un, ada Wal Asri, dan segala macamnya. Namun yang akan kita sedikit ingat adalah bahwa di Quran surat Al-Fat ayat 1 dan sampai 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'azizan. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Yang terjemahnya kurang lebih, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad SAW atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan di atas keimanan yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat-ayat ini kita kenal bahwa
turun setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana kita tahu bahwa momen tersebut awalnya tampak seperti kekalahan bagi kaum muslimin. Namun di balik itu Allah SWT mengajarkan kepada kita, mengajar kepada sahabat-sahabatnya pada waktu itu untuk menjanjikan atau memberikan kemenangan yang nyata. Kemenangan ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, bukan hanya yang sekedar nampak fisik, yang nampak gedungnya yang besar, kemudian fasilitas sarana prasarana yang besar, namun juga kemenangan yang lebih besar, yaitu terbukanya jalan dakwah Islam secara lebih luas dan terbuka. Maka kemudian ini juga ditekankan pula oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kemenangan Hudaybiyah menjadi pembuka jalan bagi tersebarnya Islam ke berbagai penjuru dunia. Nah, ini kemudian menjadi nikmat tersendiri bahwa disampaikan tadi oleh Bapak bagaimana nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ilmu ini sungguh luar biasa kita rasakan. Bapak Ibu jamaah sekalian, pimpinan persyarikatan di Magetan ini untuk menyelenggarakan acara kegiatan dakwah, kita sudah tidak perlu tantangan yang jauh lebih besar sewaktu zaman Nabi Muhammad SAW. Kita banyak dipermudah oleh berbagai fasilitas, gedung yang baik, gedung yang megah, gedung yang kokoh, kemudian dikuatkan oleh jalan-jalan dakwah kita, dikuatkan oleh sesama kita, dan segala macamnya. Maka kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, kita juga semakin mengingatkan bahwa hadis yang kemudian menjadi penyemangat kita, balighu ani walau ayah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As di dalam hadisnya Bukhari dan Muslim, bagaimana kita menyampaikan dakwah ini, sampaikanlah dariku meski walau hanya satu ayat saja. Bagaimana Bapak tadi mengingatkan kita, saling nasihat menasihati untuk bisa mendengarkan bacaan Al-Quran dari ananda kita yang sungguh luar biasa, yang sudah berlatih, yang dengan lantunan iramanya yang sangat merdu, dengan makhrajulnya yang sangat tepat. Ini kemudian bisa menjadi sentuhan-sentuhan ke hati kita untuk menjadi hikmah yang lebih baik. Walaupun kita tahu Bapak Ibu jemaah sekalian, hadis itu ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ saja, karena terusannya ini yang sebenarnya bukan menakuti kita, tapi sebagai suatu kehati-hatian atau sebagai suatu kewaspadaan kita, karena lanjutannya adalah dan ceritakanlah dari Bani Israel dan itu tidak apa-apa, dan barang siapa yang berdusta atas namaku maka bersiaplah mendapatkan tempatnya atau kursinya di api neraka. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita karena apa yang harus kita sampaikan jangan sampai itu adalah hadis-hadis yang sangat lemah atau bahkan palsu. Tentunya di Muhammadiyah sudah merumuskannya menjadi as-sunnah al-maqbulah. Bagaimana hal itu sudah dikumpulkan, kemudian diringkaskan, salah satunya melalui himpunan putusan tarjih, melalui buku tanya jawab agama, melalui buku-buku produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Maka kemudian Al-Quran dan As-Sunnah ini, Al-Quran yang sudah kita terjemahkan, yang sudah ditafsirkan di Muhammadiyah, sudah mengeluarkan tafsir At-Tanwir Muhammadiyah jilid 1 dan jilid 2, dan insya Allah setelah ada musyawarah nantinya di bulan depan akan dikeluarkan jilid-jilid berikutnya. Bapak Ibu Persyarikatan Muhammadiyah di Magetan sudah memiliki buku tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari, bisa mentadaburi isi Al-Quran, kandungan Al-Quran melalui tafsir yang sudah diterbitkan secara resmi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini juga nanti bagaimana ada pedoman-pedoman atau ada panduan bagaimana kita menyampaikan secara perkataan atau qauliyah, kemudian secara perbuatan amaliyah, maupun secara persetujuan atau kesepakatan. Yang ini tentunya berdasarkan dari akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ingat bahwa Muhammadiyah
berdiri ini salah satunya dengan semangat dari Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menjadi ayat yang sungguh luar biasa karena ini bagaimana kita melakukan tiga hal. Tiga hal itu ialah yad'una ila khair, mengajak pada kebajikan, kemudian dilanjutkan dengan ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan kemudian bagaimana kita melakukan pencegahan kepada yang mungkar. Maka berkumpullah, berserikatlah, maka jadilah Muhammadiyah ini untuk membawa tiga pesan besar dari ayat yang mulia itu di surat Ali Imran ayat 104. Namun yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita tidak hanya mengajak pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, namun yang tantangan yang ketiga ini Bapak Ibu jemaah sekalian, ini mungkin beberapa sebagian dari kita sudah mulai terbiasa, tapi bagaimana kita masih berupaya sekuat mungkin untuk melakukan pencegahan dari yang mungkar. Yanhauna 'anil mungkar, mencegah dari yang mungkar. Bapak Ibu jemaah sekalian, ada beberapa metode yang telah disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir. Itu disampaikan melalui muktamar di Solo maupun telah disentuh juga melalui muktamar saat di Makassar. Bagaimana dakwah Islam rahmatan lil alamin, bagaimana membawakan risalah Islam berkemajuan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Maka kita juga akan mengingat salah satu firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sungguh luar biasa sekali bahwa apa yang kita sampaikan menika tidak hanya disampaikan dengan apa kebenarannya, tapi dengan cara yang memang benar. Bagaimana kita menegur seseorang, menegur anak kecil itu dengan cara yang tepat dan benar, sehingga akan tersentuh hatinya, tersentuh hikmahnya, kebijaksanaannya, karena kita juga menyampaikan dengan cara bijaksana, sehingga insya Allah dapat mengikuti kita, dan itulah hidayah akan muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, hal tersebut tidak hanya berhenti di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan motivasinya, kembali memberikan semangatnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat Islam yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia atau sesamanya, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sungguh luar biasa bahwa kita kenal, kita tahu dari pelajaran dahulu bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna di dunia ini yang diciptakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk lainnya. Namun kembali diserukan di dalam Ali Imran ayat 110 bahwa umat Islam kita semua tidak hanya makhluk yang sempurna, namun kamu adalah umat yang terbaik. Maka marilah kita keluarkan potensi-potensi kita yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu berdakwah, menjalankan, membawakan risalah Islam ini dengan luar biasa. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin ada adik-adik juga yang mengikuti, maka kita tahu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, serta wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ayat ini
tidak hanya sekedar pujian dari Allah, namun membawakan pesan amanah bagi kita sebagai khairu ummah, sebagai umat Islam yang terbaik, bahwa kita bisa membawakan Islam ini, membawakan ayat-ayat Allah dengan santun, dengan penuh kebaikan, dengan penuh hikmah, dengan contoh yang baik, dengan keteladanan yang baik. Kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, kepada anak di panti asuhan ini, sehingga insya Allah mereka semua dapat menjadi pengganti kita yang lebih baik, terutamanya di Muhammadiyah di Magetan ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu mufassir terkenal di abad 20, di akhir abad 20, Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau berasal dari Mesir dan pernah menjadi menteri bagian wakaf di Arab Saudi, menyampaikan bahwa predikat umat terbaik ini adalah konsekuensi yang sungguh besar. Kita diberikan amanah sebagai umat terbaik ini tidak hanya sebagai jamaah yang pasif yang datang, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita membawakan pesan-pesan. Siapa nanti yang siap untuk menyampaikan kembali saat mengikuti kajian, saat mengikuti pengajian, mengikuti khutbah Jumat, dan segala macamnya, dan kemudian itu disampaikan kembali kepada lingkup yang paling kecil, yang paling sederhana di keluarga kita, anak istri atau suami kita, kemudian kerabat kita, saudara, cucu, ponakan, kemudian ke tetangga, dan segala macamnya. Sehingga ini kemudian kita saling bersama-sama, karena baik itu tidak bisa sendirian Bapak Ibu, kita harus punya pendukung, kita harus saling menguatkan sesama kita. Demikian juga itu adalah semacam semangat gotong royong, semangat tradisi di Islam, tradisi di Jawa juga, di Indonesia, semangat gotong royong, saling tolong menolong, membantu, itu tidak hanya dalam bidang sosial, namun juga dalam bidang spiritual, sehingga kita bisa saling mengingatkan sesama kita, yuk akan masuk waktu sholat, kita mengajak anak kita, tetangga kita mungkin yang ini di perkotaan sudah mulai berubah, sudah mulai menurun, ada sikap-sikap apatis, bagaimana kita baik sendiri, namun kemudian kita sudah mulai menghindari mengajak tetangga kita, anak-anak tetangga kita untuk turut berbuat kebaikan, terutama dalam ibadah mahdoh, khairu madoh, maupun yang sifatnya muamalat duniawiyat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan kekuasaannya atau tangannya. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubah dengan ucapannya atau dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengingkari dengan ketetapan hatinya. Dan itu adalah merupakan selemah-lemahnya Islam. Hadis riwayat Muslim ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, sesungguhnya kita di posisi yang dapat mengubah dengan kewenangan kita, dengan tangan kita. Kita hidup di negara yang cukup mayoritas. Kita punya kekuatan persyarikatan aset Muhammadiyah yang sungguh luar biasa, sehingga dakwah ini bisa melalui banyak jalur, melalui rumah sakit PKU, melalui panti asuhan, melalui sekolah-sekolah TK Aba, SD Muhammadiyah, dan selanjutnya bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Maka melalui pengajian juga, melalui bakti sosial dan segala macamnya, ini akan menyentuh hikmah bagi jamaah kita, bagi saudara-saudara kita, sehingga insya Allah akan tersentuh hidayah-hidayah di balik itu. Maka kita akan kembali mengingat bahwa manusia dan makhluk lainnya sesuai dengan Al-Dhariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini menjadi landasan bagi kita, bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ditekankan di dalam kitab Ihya Ulumuddin,
melalui Imam Ghazali, oleh Imam Ghazali, bahwa hakikat ibadah adalah ketundukan dan kepatuhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam tindakan nyata sesuai dengan syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, apabila kita kembali mengingat ada dua ayat yang saling berkaitan, yaitu Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah Allah, hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan dilanjutkan di dalam Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang terjemahannya, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Fudail berkata, maksud yang lebih baik amalnya di dalam kedua ayat tersebut, Al-Bayyinah ayat 5 dan Al-Mulk ayat 2 adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas menikah yang bagaimana Bapak Ibu jemaah sekalian? Maka dijelaskan oleh beliau, ikhlas itu adalah jika amal itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dimanapun berada, di posisi apapun juga. Sedangkan yang benar tentunya sesuai dengan syariat yang telah dituntunkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Maka apabila ikhlas ini dalam beribadah, dalam setiap langkah-langkah dakwah kita, akan senantiasa selalu mendekatkan diri taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, keikhlasan tentunya dapat dijaga salah satunya dengan tiga hal, yaitu bagaimana kita menjaga dengan meluruskan niat kita, lahsun niyah, kemudian mengerjakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya, itqanul amal, dan bagaimana hasil atau efek dari kebaikan dari pelaksanaan amal ibadah tersebut, jaudatul ada. Kita tahu bahwa mendirikan sholat itu akan mencegah fahsya dan mungkar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga begitu sangat dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka di Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir atau ayat 286, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Itu juga ditekankan di surat yang lainnya, bahwa saat kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan potensi-potensi yang sudah kita keluarkan, kita saling bekerja sama, kita saling bersinergi dengan sesama kita, maka insya Allah kita akan menuju negara yang kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini kita bisa wujudkan salah satunya dengan perkumpulan persyarikatan, terutamanya di Muhammadiyah, melalui amal-amal usahanya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, diingatkan pula dalam Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, setiap kesulitan yang kita hadapi, di dalamnya akan tersimpan potensi kekuatan yang mungkin belum kita sadari. Ibu, Bapak ingat dalam masa-masa muda kita, dalam masa sekolah kita, ada semacam teori ilmu kepepet ya. Jadi saat kita sudah tertekan, maka biasanya potensi kita akan keluar luar biasa. Apabila anak-anak kita akan menghadapi ujian sekolah, maka yang biasanya agak segan untuk belajar, mulai belajar membuka satu halaman, dua halaman mengantuk, maka saat menghadapi ujian, yang ujian itu akan menentukan masa depan kita, maka belajar itu akan bisa sangat maksimal dan tidak akan mengantuk semalam suntuk. Begitu juga apabila kita takut akan suatu hal, semisal dikejar sesuatu, maka
teori kepepet itu mempunyai potensi meledakkan potensi kita luar biasa sehingga kita bisa lari dengan sangat kencang. Kita masih ingat hal seperti itu saat masa-masa kecil kita. Nah, ini Allah menekankan dalam Imam Ibnu Katsir tersebut. Maka ada sabda dari Nabi Muhammad SAW, sungguh menakjubkan urusan seorang Muslim, semua urusan adalah baik baginya. Hal ini tidak dimiliki kecuali hanya oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia selalu bersyukur. Maka itu adalah menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan atau kesulitan, ia akan selalu bersabar. Maka itu adalah kebaikan pula baginya. Di dalam hadis riwayat Muslim kita tahu bahwa sabar dan syukur ini selalu melekat, tidak pernah terpisah, selalu ada. Saat kita bersabar, maka kita akan mendapatkan kenikmatan setelahnya, dan insya Allah kita juga tidak akan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian, dakwah bukan sekedar menyampaikan sebuah pesan risalah Islam saja, namun menjadi sebuah seni dan ilmu tersendiri. Dakwah itu membutuhkan penyampaian dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, kemudian dengan strategi-strategi, dan tentunya penyampaian dengan yang santun atau kelembutan, sesuai dengan tradisi yang ada di masing-masing tempat. Kami yang berasal dari Jogja, tentu penyampaiannya juga akan berbeda dengan yang disampaikan di saudara-saudara kita di Sumatera, atau mungkin di wilayah-wilayah timur, di Nusa Tenggara Timur, atau bahkan di Papua. Demikian pula di dalam Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintadahum, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dari kita kenal di Jazirah Arab saat itu, kita tahu bahwa Islam mengapa turun di Jazirah Arab, karena sungguh luar biasa kondisi kejahiliahannya. Jahiliyah itu bukan sesuatu yang kita maknai atau kita artikan sebagai yang tidak tahu atau sebagai bodoh, namun justru tahu tapi tidak mau berubah, tidak mau sadar. Mereka mungkin tahu, sebagian dari mereka tahu bahwa itu sebenarnya akan mendolimi sesama mereka, tapi masih melakukannya karena itu menjadi kenyamanan bagi mereka. Nah, maka Islam turun di Jazirah Arab salah satunya karena alasan itu. Maka kita tahu di pimpinan persyarikatan, terutama Muhammadiyah di Magetan ini, kita ingat bahwa di dalam Quran surat Toha ayat 44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Itu diturunkan atau disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam, tetap harus mendatang, atau bahasa Jawanya sowan, rawuh kepada penguasa saat itu, yaitu Fir'aun, yang kita kenal sampai saat ini adalah makhluk Tuhan, hamba Allah yang sudah di luar batas, yang sangat luar biasa kezalimannya. Bapak Ibu sekalian, apabila suatu saat tindak ke Mesir, nanti di bandara akan dapat menyaksikan wujud dari jasad Fir'aun tersebut, diabadikan tingginya atau panjangnya seperti halnya manusia biasa, tidak terlalu nampak gagah dan besar, senormalnya manusia saja. Namun itu kemudian menjadi pengingat bagi kita bahwa manusia yang melewati batas yang sangat luar biasa zalimnya pada saat itu, bahkan sampai sekarang diabadikan, itu ternyata wujud fisiknya juga sama. Tidak kemudian kita bayangkan
seperti di dongeng-dongeng menika Bapak Ibu. Jadi apakah itu wujudnya raksasa atau besar? Ternyata tidak. Wujudnya sama seperti kita. Monggo silakan apabila nanti tindak umroh haji bisa sekalian mampir di negara Mesir. Nah, maka kemudian dalam hamparan ayat-ayat suci Al-Quran terpancar juga sebuah permata yang menenangkan jiwa kita. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Menika di Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Tugas kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai mubalik, insya Allah ya, Bapak Ibu mubalighot, dan tentu kader kita, generasi muda kita, insya Allah juga menjadi penerus kita menjalankan risalah Islam ini ke seluruh penjuru dunia, menika sebagai suatu proses, sebagai penyampai. Apakah kemudian hasilnya nanti tidak sesuai harapan kita, mendapatkan hidayah, masuk Islam, kemudian menjadi seorang yang luar biasa, itu adalah menjadi hak prerogatif dari Allah SWT. Tugas kita sebagai penyampai, dan hidayah itu hak prerogatif atau kemudian menjadi kekuasaan sepenuhnya dari Allah SWT. Namun hal itu tentu tidak menyurutkan usaha kita, upaya kita, karena itu merupakan sebuah ikhtiar, sebuah usaha dan doa dari kita penggerak Persyarikatan Muhammadiyah ini, terutamanya di Magetan. Maka dakwah adalah harapan bagi masa depan umat Islam ini. Jika kita membangun peradaban dengan melandaskan nilai-nilai Islam, namun dakwah juga merupakan tanggung jawab yang cukup besar. Butuh suatu kesungguhan, keikhlasan tentunya, pengorbanan, perjuangan bagi kita semua. Nah, sebagai suatu penyemangat seperti tadi disampaikan juga, kami juga teringat pula Bapak tadi menyampaikan bagaimana mengingatkan jamaah sekalian, itu ternyata juga ada di dalam Quran surat Al-Ashr ayat 3. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Apa? Yaitu saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Jadi mendengarkan ayat suci lantunan Al-Quran, walaupun disampaikan oleh seseorang yang mungkin belum masuk tingkat dewasa atau belum balik, namun itu menjadi penting karena menjadikan sebuah tradisi yang baik bagi kita. Nah, kemudian dilanjutkan pula watawasau bis sabr. Nah, apa arti dari saling nasihat-menasihati dalam kesabaran? Ini ternyata tentunya terkait dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Apabila saudara kita, kerabat kita, tetangga kita mungkin sedang tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, berupa musibah, maka kita sebagai saudara seiman wajib untuk mengingatkan, saling nasihat-nasihati dalam kesabaran, menghibur dalam arti tersebut, menghibur baik secara lisan maupun dalam hal-hal yang nampak fisik, membawakan oleh-oleh dan segala macamnya. Ini tentunya menjadi tersambung pula di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, as-sabaru minal iman. Sabar itu separuh dari iman, di hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi kesabaran ini adalah kunci bagaimana kita tetap bisa istiqomah dalam berdakwah, di dalam menjalankan kebaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai penutup atau mungkin sebagai simpulan dari pertemuan taklim kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana Allah SWT di dalam Quran surat Al-Baqarah 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah,
ini semakin memotivasi kita semua, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang telah kita jalankan selama ini, dakwah-dakwah kita, langkah-langkah kita yang dari rumah tindak menuju ke tempat majelis ini, yang tidak hanya ini mungkin ya, pastinya tidak hanya ini, karena tadi subuh sudah menjalankan ibadah mahdoh, baik itu sholat subuh di masjid atau mungkin ada yang di rumah, di musola, kemudian nanti setelah ini ada ibadah-ibadah berikutnya dan segala macamnya. Kita ikuti hal seperti itu menjadi sebuah rutinitas yang ringan untuk kita, dimudahkan oleh kita dan tidak terasa Allah SWT memberikan kenikmatan-kenikmatannya yang kita dihindari dari banyak segala rintangan maupun halangan. Kita diberikan kesehatan yang luar biasa, anak cucu dan turun-temurun kita selamanya. Insya Allah tidak hanya sehat-sehat saja, namun juga sejahtera. Sejahtera itu tidak hanya dapat diukur dari secara fisik, material, namun juga imaterial. Bagaimana kebahagiaan ini tidak hanya sekedar diukur dari besaran aset kita, namun bagaimana kebahagiaan itu saling membahagiakan sesama kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon izin apa ditutup dengan doa? Atau cukup? Anjay, baiklah kita tutup dengan doa. Baiklah kita berdoa semoga Allah SWT menguatkan kita semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala kerendahan hati kami mengaturkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu, terutama nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan setelahnya Engkau berkahi dan lindungi dari segala keburukan. Ya Allah, kuatkanlah langkah-langkah kami di jalan dakwah-Mu. Teguhkan hati kami untuk senantiasa menyampaikan kebenaran meskipun penuh tantangan dan ujian. Ya Allah, jadikanlah setiap perkataan dan perbuatan kami dalam berdakwah semata-mata karena mengharap ridho-Mu. Jauhkan kami dari riya, sum'ah, dan segala penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan kami. Kami teringat sabda Rasulullah, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan berikanlah kepada kami hikmah dalam berdakwah. Jadikanlah kami sebagai lentera yang menerangi, bukan bara yang membakar. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami di atas jalan-Mu, eratkan ukhuwah di antara kami, para pejuang dakwah. Jangan biarkan perpecahan dan perselisihan merenggut kekuatan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan dalam menjalankan amanah dakwah ini hingga akhir hayat kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Fastabil khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.